Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Rahman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah advokatur. Yang dimana di sini kami untuk memenuhi ujian tengah semester akan melakukan sebuah praktek yang temanya mengenai tentang konsultasi gugat cerai. Dan adapun nama dari teman-teman kami yang berperan dalam video ini, yang pertama itu Ade Junior berperan sebagai klien. Yang kedua, Fikri Setiawan sebagai advokat. Yang ketiga, Rizky Nazira Suhat sebagai sekretaris advokat. Yang keempat, Iza Ariprianto berperan sebagai anak dari klien. Dan saya sendiri, Sarifah Nurhalimah sebagai rekod suara. Baiklah, di sini akan membahas tentang konsultasi cerai gugat, yang dimana di dalam sebuah hubungan suami istri itu tidak semuanya akan berjalan dengan mulus. Ada saja faktor atau pendukung bahkan permasalahan dalam keluarga, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan kurangnya sebuah kasih sayang dan perhatian. Bahkan ada juga permasalahan-permasalahan lain yang menjadi faktor banyaknya pasangan suami istri ini memilih untuk berpisah atau bercerai. Dan perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, yang dimana saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan di dalam pernikahannya, dan mereka bisa meminta pemerintah negara untuk memisahkan kehidupan mereka yang dulunya layak pasangan suami istri. Dan banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian. Dan pasangan tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya ke pengadilan negeri. Dan pada suatu hari, Ade Junior datang bersama anaknya Iza Ariprianto ke sebuah kantor advokat untuk bertemu dengan seorang advokat. Maksud dan tujuan Ade Junior datang ke kantor advokat tersebut ingin konsultasi mengenai permasalahan rumah tangga yang ia jalani, yang dimana diterpa kegalauan dan kegelisahan dalam 3 tahun belakangan ini. Suami dari klien Ade Junior tidak menafkahi istri dan anaknya selama 3 tahun, baik lahir maupun batin. Hingga akhirnya Ade Junior memutuskan atau mengunjungi kantor advokat untuk konsultasi bagaimana cara menggugat cerai suaminya. Perceraian. Jadi dimana di sini saya mau menggugat suami saya ya, karena beliau itu sudah tidak menafkahi saya secara batin selama 3 tahun. Beliau itu tidak pulang-pulang. Jadi di sini saya mau melakukan gugat dan saya mau konsultasi terlebih dahulu bagaimana proses tersebut. Oh baik. Ibu datang dengan siapa kemarin? Di sini saya datang dengan anak saya. Ya, Baik. Anaknya berusia berapa? 19 tahun. Baik. Di sini mohon dibantu untuk pengisian data terlebih dahulu ya. Iya. Untuk nama ibunya, Ade Junior. Alamat Jalan Dr. Hidin, ya. Gang Nikita, nomor 8. Baik. Jadi tujuan yang untuk disampaikan untuk kepada Bapak Fikrinya Perceraian, perceraian ya. menggugat perceraian. Baik. Dengan kasus 3 tahun Tidak lamanya. mampu. Baik, untuk data anaknya boleh diminta Bu? Iza Arifianto. Baik, alamatnya sama ya. Ya, Di sini sebagai saksi ibu atau menemani. menemani. Oh, baik. Baik, mohon ditunggu sebentar. Saya akan menghubungi Bapak Fikri. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, tunggu ya. Permisi Pak. Baik, Di sini kita mendapatkan satu klien. Boleh dibaca? oke, baik. Terima kasih ya. Untuk kliennya dipersilakan masuk. Baik. Baik, Bapak Fikrinya sudah bisa dihubungi dan bisa untuk masuk sekarang. Baik, terima kasih Bu. Oke, mari ikut dengan saya. Silakan duduk Bu. Jadi di sini.
Selamat datang di kantor kami. Apakah benar ini dengan Ibu Ali Junior? Benar dengan saya sendiri. Dan yang menemani ialah anak kandungnya sendiri. Betul. Pertama-tama saya ingin mengonfirmasi apakah tujuan dan maksud dari Ibu yang datang ke kantor kami. Baik, untuk tujuan saya di sini saya ingin konsultasi kepada Bapak yang mengenai saya ingin menggugat suami saya karena beliau tuh sudah tidak menafkahi saya secara lahir maupun batin. Dan juga anak saya ini sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Nah, saya ingin konsultasi kepada Bapak bagaimana cara atau persyaratan dan bagaimana caranya gitu kan. Karena di sini kami sebenarnya saya kurang mengerti, jadi saya ingin konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Baik Bu, langsung saja ya. Saya juga sebagai kepala keluarga, yang mana saya juga ingin tahu lebih detail lagi mengenai perkembangan suami Ibu yang tidak ngasih kabar ataupun ngasih nafkah selama 3 tahun itu. Apakah benar-benar dari hati Ibu yang paling dalam ingin menggugat cerai suami Ibu? Ya benar Pak. Baik, benar. Apakah Ibu tidak mau lagi bermediasi dengan keluarga dari pihak suami Ibu ataupun masih ingin mencari informasi dan tentang keberadaan suami Ibu? Tidak Pak, karena sudah dari 1 tahun ini saya sebenarnya 2 tahun dari 3 tahun tersebut saya sudah ingin mencari-cari mencari-cari kabar atau mencari-cari nomor agar ya beliau dapat dihubungi, namun susah sekali Pak. Saya juga bertanya kepada kawan-kawannya sekitar yang dulunya bekerja sama dengan beliau, tapi kawan-kawannya pun juga tidak tahu Pak. Baik Bu, saya ingin lebih menguatkan lagi. Selama 3 tahun ini apakah suami Ibu benar-benar tidak mengasih nafkah batin maupun lahir? Bagaimana cara Ibu untuk menyambung hidup dengan menanggung seorang anak juga? Bagaimana Ibu menghasilkan uang? Baik Pak, kebetulan di sini saya adalah suatu ibu rumah tangga, dan juga saya juga membuka suatu atau membuat produksi tempe Pak. Baik, apakah dengan memproduksi tempe itu Ibu memiliki kekurangan keuangan yang begitu parah? Apakah dengan memproduksi usaha kecil dan pembuatan tempe itu yang mana dengan tidaknya suami Ibu mengirim uang itu berakibat sangat susah dengan pengeluaran biaya hidup Ibu? Ya, karena saya sendiri di sini dan juga anak saya sudah beranjak dewasa, yang dimana dalam hal pendidikan itu membutuhkan biaya yang cukup berat ya. Jadi di sini saya merasa sedikit mengenai biaya hidup tuh tidak dikirim dari beliau. Jadi di sini saya merasa kasihan kepada anak saya. Jadi saya di sini mau menggugat suami saya. Baik Bu, selain suami Ibu tidak mengirim uang dan tidak juga pulang selama 3 tahun, apakah hanya indikasi itu yang Ibu jadikan alasan untuk menggugat suami Ibu? Apakah tidak ada seperti suami Ibu mempunyai istri lagi atau yang lain sebagainya? Kalau hal mempunyai istri lagi saya kurang tahu ya Pak ya, karena di sini juga saya menghubungi beliau itu juga tidak bisa. Saya tidak tahu kabarnya itu bagaimana. Yang mungkin bisa jadi hal itu terjadi, tapi saya juga tidak bisa memastikan. Namun karena beliau itu tidak menafkahi saya secara lahir maupun batin, jadi di sini saya memutuskan untuk menggugat suami saya. Baik, fix.
sudah kita dapatkan jadi ketemunya, yang mana dari pengakuan ibu yang secara sadar bahwa ibu ingin menggugat suami ibu, menggugat cerai suami ibu ke pengadilan agama karena sudah tidak memberi nafkah selama 3 tahun. Baik, dengan mantapnya alasan ibu ingin menggugat cerai suami ibu yang karena tidak memberi nafkah batin maupun lahir, kemudian yang kedua tidak memberi kabar apakah sudah meninggal atau sakit ataupun mungkin memiliki istri yang lain di perantauan kerja di luar itu. Demi sebagai penguat lagi dan sebagai administrasi dalam pengajuan gugatan cerai ini ke pengadilan agama, maka sekretaris saya akan meminta beberapa syarat administrasi untuk diajukan ke pengadilan agama. Kemudian mungkin akan dipinta lagi selain itu untuk dikasihkan juga nomor handphone yang bisa dihubungi sebagai agar kami hebat, dan juga sekretaris saya akan meminta nomor HP ibu untuk lebih nyaman ke depannya kapan kita akan ke pengadilan agama, dan apabila ada kekurangan administrasinya akan dipinta ke ibu. Kemudian untuk biayanya dulu akan dibicarakan di kemudian hari, itu dibicarakan bersama dengan sekretaris saya. Baik, Pak. untuk itu apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, dari sini ibu akan saya serahkan ke sekretaris saya untuk dimintai beberapa administrasi yang diperlukan. Baik. Baik, Pak. Terima kasih ibu, saya ucapkan atas kunjungan ibu ke kantor kami karena sudah percaya dengan kinerja kantor kami. Baik, Pak. Itu terima kasih bu. Saya persilakan ibu untuk mengikuti sekretaris saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, tadi kan sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Bapak Fikri, sudah jelas, Bu? Alhamdulillah sudah jelas. Baik, di sini saya hanya meminta Ibu untuk menandatangani sebuah ini. Baik, mohon untuk ditunggu info selanjutnya dari Bapak Fikri, nanti akan segera kami hubungi. Baik, Bu. Terima kasih atas pelayanannya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya mohon permisi dulu. Baik. Terima kasih. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada seorang klien yang bernama Adi Junior dan anaknya Iza Ariprianto datang ke kantor advokat, yang dimana maksud dan tujuan mereka datang ke kantor advokat tersebut untuk menceritakan keluh kesah atau permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di dalam rumah tangga mereka. Dan memang suaminya 3 tahun belakangan ini tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada anak dan istrinya. Maka dari itu mereka memutuskan untuk datang ke kantor advokat untuk menceritakan permasalahan-permasalahan tersebut dan menanyakan bagaimana cara menggugat cerai suaminya tersebut.